Oh pastinya, dong kan saat keputusan ketiga ya mungkin kan saya belum ada di Bang Amar ya, Om John juga udah banyak cerita sebenarnya ya keputusan ketiga itu ya Bang Amar terbukti cuma penyalahgunaan doang gitu, bukan itu, jadi harusnya direhab. Tapi kan yang seperti ya Bu Titi bilang mungkin hukumnya Pak Iskandar ya, Pak kemarin tuh yang mantan ketua BNN ya. Jadi hukumannya ada hukuman rehabilitasi. Harusnya. Ada berita yang bilang Amar terancam hukum paling parah kemarin. Ya itu kan opini orang. Ya itu kan opini atau asumsi orang ya. Kita juga nggak bisa ini. Yang pasti kita sebagai orang terdekatnya Bang Amar, aku yakin mungkin kalian juga pada kecewa gitu kan. Dengan berita kayak gini, saya sadar mungkin banyak kecewa, bahkan kalian tuh nggak tahu, mungkin bahkan saya dibilang buta, tapi di sini saya yang melihat gitu bagaimana Bang Amar gitu. Jadi kenapa saya tetap di sini, karena saya melihat sendiri bagaimana keadaan Bang Amar. Masih setia sama Amar? Ya insya Allah. Ya, apa yang membuat setia kak? Ya saya bilang tadi, Kan nggak semua perempuan bisa kuat kayak 3 kali, 4 kali loh ini. Kan saya juga sebagai seorang dokter ya, namanya orang pecandu sakit harus minum obat. Kalau nggak minum obat ya nggak sembuh. Itu kan tadi juga dijelasin sama Bu Titi bagaimana. Saya memberikan konseling itu sudah berkali-kali ya. Dan terakhir itu apa bulan Agustus ya. Dan saya menemukan dengan adiknya karena mereka kan sudah lama nggak pernah ketemu, dan Amar juga sudah berkali-kali minta supaya menjadi anak angkat saya, dan saya mau tidak hanya Amar aja tapi yang lain banyak juga menjadi anak angkat saya, karena saya ingin generasi kita ke depan, masyarakat kita keseluruhan semuanya, dan saya mensupport program daripada Presiden untuk pada Asta Cita ke-7 itu adalah menciptakan Indonesia bersih narkoba. Nah ini salah satu upaya yang saya lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, dengan secara legowo, siapapun, nggak cuma Amar gitu, tapi karena Amar melihat saya, keibuan saya, kemudian saya melihat bahwa Amar juga sudah mulai kehilangan bapaknya. Nah itu yang saya tahu persis. Kemudian juga masa-masa tua dan sekarang ini itu kan sebagai seorang perempuan itu kan ada keinginan untuk merangkul, untuk siapa yang ingin supaya benar-benar bisa sembuh dan bisa pulih. Itu harapan saya. Maka kalau misalnya Amar kemudian ingin menjadi anak angkat saya, ya saya welcome. Apa salahnya? Karena saya juga sebagai ibu, kemudian tahu saya dikenalkan kemudian dengan dokter Lia, ya sudah, ini memang sudah perjalanan di dalam hidup seperti itu, ya saya support. Jadi saya juga mau dengan dokter Lia kok sekarang juga sudah jadi kayak anak saya juga gitu, dua-duanya itu. Kalau toh ini bisa jodoh ke depan atau segala macam, kita inilah yang buatlah berita yang betul-betul berita itu yang masyarakat itu menyadari bahwa ini adalah korban, harus dipulihkan, harus disembuhkan. Kita support bersama-sama. Tapi kalau dari Amar sendiri ada rasa penyampaian sendiri nggak sih, apalagi ini kan di itu sudah ya makanya kan banyak juga yang bilang kan, para netizen kok deket sama dokter malah nggak berubah gitu. Kan saya bilang saya deket sama Amar itu Agustus, itu pun baru dikenalkan dengan Adit ya kan. Berjalannya waktu dari pas Januari itu kita emang sudah dekat, sudah ya istilahnya sudah punya hubungan, tapi tidak seintens yang sekarang. Nah setelah kejadian Januari itu saya bisa jamin setelah itu Bang Amar itu benar-benar udah berubah. Nanti kita lihat aja di fakta persidangan bagaimana penampilannya Bang Amar, bagaimana dia sekarang, nanti dibuktiin aja di fakta. Mau nunggu sampai kapan Kak? Ya sampai semuanya diselesaikan, kan saya lagi sekali lagi saya tekankan ya, mungkin orang melihatnya saya buta gitu, mungkin orang banyak yang kecewa, tapi sekali lagi saya yang melihat gitu. Saya melihat bagaimana keadaan Bang Amar, bagaimana dia di dalam, itu saya yang tahu. Jadi makanya ada sahabatnya yang bilang, saya mau tanya, dia emang selama ini kunjungan nggak? Saya tanya. Jadi setiap minggu, awal-awal pertama sebulan sekali, seminggu sekali, itu saya yang ngurusin Amar dari ujung rambut sampai ujung kaki, saya yang ngurusin Bang Amar. Ya, itu nanti misalnya Kak, Amar keluar, lah selesai lah semua narkoba nikah yuk, mau gitu. Ya kan emang sekarang kan kita kan udah dewasa ya, berhubungan juga bukan kan berhubungan untuk cuman gitu. At least aku udah dukung, tiba-tiba di luar tidak jodoh, itu sudah urusan Tuhan. Balik lagi rezeki, jodoh, mau itu urusan Allah gitu. Tapi yang saat ini apapun yang terjadi dengan Bang Amar gitu ya, mau saya berkomitmen atau tidak gitu ya,
Seperti yang saya sekarang tetap kita ada di Bang ketemu aja Amar juga gitu. malah ini kita menduga bahwa kita akan ketemu sekarang loh. Kan nggak kenal tiba-tiba kita ketemu gitu. Nah itu yang harus kita membangun suatu opini yang positif. Jadi jangan nanti, tetapi kita support lah semua untuk orang Indonesia yang penyalahgunaan narkotika untuk pulih, untuk bisa sembuh dan untuk direhabilitasi. Tadi kan sempat shock juga pas tahu Bang Amar dipindahin dari Samarinda ke Cipinang ya. Oh enggak dong, karena kan emang itu udah dari Rutan Salemba itu sangat lama dipindahinnya. Pertama dari Rutan Salemba pindah ke Lapas Salemba. Dari Lapas Salemba 3 minggu pindah lagi ke Lapas Narkotika. Dari narkotika pindah lagi ke Lapas Cipinang. Ya itu bukan karena dari kitanya, tapi kan emang prosedur instansi mereka gitu. Kita juga nggak bisa bicara apa-apa gitu. Tapi makanya jangan salah, kejadiannya itu bukan di lapas yang sekarang Bang Amar di sini gitu. Itu kejadiannya waktu di Rutan. Dan ingat ya, di Rutan Salemba pada saat Januari itu putusan Bang Amar kasasi itu belum ada. Jadi sebenarnya Bang Amar itu masih tahanan hakim atau jaksa. Lebih lanjutnya nanti tanya Om John sebagai pengacaranya lagi ya. Yang saya bisa jelaskan itu karena saya juga sudah konsultasi dengan Om John gitu. Jadi Bang Amar itu sekitar Maret atau April gitu ya, saya lupa. Pokoknya setelah Lebaran itu baru keluar kasasi putusannya dari jaksa gitu, dari hakim. Jadi sebenarnya dari Januari itu sebenarnya Bang Amar tuh masih tahanan hakim atau jaksa. Tapi kenapa tidak dikabarin gitu kalau emang sampai dinaikkan lagi gitu berkasnya. Makanya wajar dong kalau aku sama Bang Amar shock pada saat di kejaksaan, loh kok jadi gini gitu loh. Karena tidak ada berita apa-apa, saya pikir sudah selesai. Om John juga sudah datang ke Rutan Salemba saat itu gitu kan, dengan adiknya Bang Amar gitu kan. Saya pikir udah selesai, tapi ternyata dinaikin. Ya sudah, mungkin ada hikmah semua di balik ini. Kita tunggu aja nanti fakta persidangannya seperti apa. Supportnya aja mungkin terakhir tahun untuk Bang Amar. Pasti dong, supportnya selalu doa, pokoknya banyak sabar gitu ya. Namanya ujian ya, nggak lepas dari hidup, namanya hidup tuh harus ada, pasti ada ujian gitu ya. Allah tuh ngasih ujian nggak mungkin di luar kemampuan kita. Siapa tahu dengan kejadian ini ada hikmah buat kita, buat orang lain atau buat siapa gitu. Tapi yang pasti tetap support sih.